Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama Ibu Restu Astuti. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara kerja enzim. Nah, sebelumnya masih ingat ya, Ibu bahas sifat-sifat enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada dua. Ada cara namanya lock and key, dan ada yang namanya induced feed. Cara yang pertama, lock and key, ini penemunya namanya adalah Emil Fischer. Perhatikan, istilahnya lock and key. Lock itu kunci ya. Kemudian key lock itu kunci dan gembok lah istilahnya gitu ya. Jadi cara kerja lock and key adalah cara kerja dengan enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Nah, sama ya, kalau misalkan kunci dengan lubangnya itu kan harus spesifik. Kalau tidak spesifik, kuncinya nggak bisa masuk. Nah, begitupun dengan lock and key. Jadi enzimnya, sisi aktif pada enzim ini bentuknya harus spesifik dengan substrat. Nah, misalnya gini, Ibu punya enzim. Masih ingat ya, enzim itu bagiannya apa aja? Ada apoenzim ya, dan ada gugus prostetik. Nah, misalnya Ibu punya enzim seperti ini. Nah, bentuk sisi aktifnya kan yang ini nih, ya. Maka nanti substratnya bentuknya harus serupa supaya bisa masuk. Nah, gitu. Nanti dia kalau misalkan bekerja secara lock and key, maka bentuknya akan jadi seperti ini kira-kira. Nah, jadi pas gitu ya. Karena memang bentuknya spesifik antara sisi aktif dengan substratnya. Nah, gampang ya. Kemudian yang kedua, cara induced feed. Nah, ini yang menemukan adalah namanya Daniel Kosland. Nah, ini lain halnya dengan lock and key. Kalau lock and key tadi, sisi aktifnya spesifik dengan substrat. Tapi kalau induced feed, dia sisi aktifnya fleksibel. Jadi enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Nah, dalam mengikat substrat. Jadi nggak perlu bentuknya sama karena si sisi aktif enzimnya fleksibel. Misalnya seperti ini, Ibu punya enzim bentuknya begini. Ini bagian sisi aktifnya. Kemudian ketemu substrat, ternyata substratnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan nggak sama ya. Sisi aktifnya bentuknya seperti ini, sedangkan substratnya bentuknya seperti ini. Tapi kalau untuk induced feed meskipun berbeda, tapi tetap bisa bekerja. Jadi nanti mereka bekerjanya ini bagian enzimnya,
lalu substratnya akan masuk meskipun bentuknya beda, tapi nanti sisi aktifnya akan menyesuaikan gitu ya. Contoh lainnya misalnya bentuk enzimnya seperti ini misalnya. Ternyata substratnya bentuknya misalnya bentuknya kotak. Nah, berarti nanti kalau mereka bekerja, sisi aktif dari enzimnya akan menyesuaikan. Gitu. Ya, karena tadi sifatnya masih ingat ya, sifat dari enzim dengan cara kerja induced fit adalah punya sisi aktif yang fleksibel. Nah, ini 2 cara kerja enzim. Sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum.